10 artis populer tanah air memaknai kembali ke Fitri di tengah cengkraman pandemi COVID-19 yang belum usai dengan pandangannya masing-masing. Setelah sebulan lamanya berpuasa, beribadah, dan beramal, seperti apa Arya Saloka, Verrell Bramasta, Ayu Ting Ting, dan Prilly Latuconsina memaknai kembali ke Fitri. Di sisi lain, keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang diselimuti kebahagiaan karena telah mengumumkan kehamilan. Seperti apa dua keluarga ini memaknai kembali ke Fitri di tahun ini sebagai satu keluarga. Lalu, seperti apa pula Rizky Bilar dan Lesti yang tengah merendah cinta memaknai kembali ke Fitri pada momen Lebaran kali ini? Benarkah momen Lebaran sebagai momen memantapkan hati untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi? Benarkah Lesti dan Bilar sudah mulai persiapan rencana pernikahan mereka yang kabarnya digelar setelah Lebaran tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berusaha kembali Fitri adalah perjuangan setiap umat manusia. Dan setiap orang punya cara dan pandangan masing-masing dalam memaknainya. Kembali ke Fitri bagi Verrell Bramasta dan Arya Saloka adalah belajar untuk berani meminta maaf dan saling memaafkan. Hanya dengan berani memaafkan, relasi yang sebelumnya terputus oleh amarah dan juga kebencian akan terajut kembali dalam persahabatan dan kekeluargaan. Semua itu bisa terjadi kalau ada niat dan aksi untuk saling bersilaturahmi. Tentu di masa pandemi ini, bersilaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai cara yang memungkinkan tidak menularkan virus kepada sesama. Pasti harapannya semoga kita semua bisa kembali fitrah lagi, mulai semua dari awal. Kalau kita ada salah atau pernah melakukan salah sama orang, kita perbaiki. Begitupun juga sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat salah sama kita ya harus kita maafin gitu. Dan semoga semua bisa kembali seperti sedia kala, kembali ke aktivitas seperti biasa lagi, dan terus berada dalam lindungan Allah sih. Harapannya semoga ini bisa cepat terlewati, jadi semua yang kita lakukan selama ini gak sia-sia, dan semua bisa kembali mendapatkan pekerjaannya lagi, dan bisa menafkahi keluarganya bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih membaik lagi kalau bisa. Kita mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ingin memaafkan ya kita sebagai manusia ya memang harus belajar untuk saling memaafkan lah gitu. Jangan, ya namanya manusia marah itu pasti bohong kalau kita bilang kita gue mah penyabar orangnya, ama gue ini, yang namanya tingkat emosi mah pasti ada gitu kan. Tapi tergantung kontrolnya kan, emosi seperti apa gitu. Ya namanya manusia, ladangnya salah gitu. Kalau memaafkan ya terus belajar untuk bisa memaafkan siapapun gitu. Belajar bisa memaafkan siapapun, belajar. Yang susah kan belajar ikhlas. Sabar bisa, belajar ikhlas yang susah gitu loh. Terus kalau dimaafkan ya buat semua orang yang mungkin
pernah saya sakiti hatinya atau apa ya pasti ya saya minta maaf lah pastinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Mohon maaf kalau saya banyak salah karena saya memang gudangnya salah. Kembali ke Fitri yang diungkap oleh Verrell Bramasta dan Arya Saloka sebagai saling memaafkan. Dalam cara pandang berbeda, diungkapkan Ayu Ting Ting dan Prilly Latuconsina sebagai lembaran baru atau kembali ke situasi normal di mana semuanya baik, sehat, dan berlimpah berkah. Untuk bisa tercapainya lembaran baru atau kondisi yang sehat walafiat dan berlimpah berkah tersebut perlu ada aksi dari pribadi kita sendiri. Aksi itu menurut Prilly dan Ayu adalah dengan bersedekah yang banyak sesuai kemampuan, berpuasa yang rutin, dan juga beribadah yang rajin dan khusyuk. Maknanya ya alhamdulillah ya, sehat, berkah, alhamdulillah tahun ini nggak ada yang sakit, alhamdulillah. Ibu, Siva, Ayah, saya pun sehat walafiat. Kalau Bilki juga sehat, kalau tahun kemarin kan Siva sakit, kurang sehat gitu. Pasti ada aja, tapi alhamdulillah tahun ini baik-baik semua. Berkah, lancar, kerjaan saya lancar, semuanya lancar, sehat, puasa juga alhamdulillah semua lancar gitu. Jadi nggak ada halangan apapun alhamdulillah. Ya belum tersampai, ya belum punya keluarga ya. Kartu keluarga saya masih gabung. Rencana kayak tahun depan saya udah pisah kartu keluarga. Amin. Ya omongan kan doa ya. Ada nggak ada ya aminin aja. Nah izin apa izin teman-teman, mohon maaf kalau selama ini saya dan keluarga ada salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back. Makna Idul Fitri itu lembaran baru ya. Jadi di bulan Ramadan, bulan suci kemarin kita dikasih kesempatan sama Allah untuk ibadah sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya, menghapus dosa-dosa dari taraweh, ngaji semuanya. Dan di Idul Fitri ini dimana kita merayakan hari suci itu, dimana kita ngerayain kita membuka lembaran baru. Insya Allah bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu sih kalau aku memaknainya. Berani meminta maaf dan saling memaafkan agar tercapai lembaran baru yang damai dan berlimpah berkah sebagai makna kembali ke Fitri menurut Verrell, Arya Saloka, Ayu Ting Ting, dan Prilly. Lalu apa makna kembali Fitri bagi keluarga Raffi Gigi dan Atta Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Menyelami makna kembali ke Fitri bagi Verrell Bramasta, Arya Saloka, Ayu Ting Ting, dan Prilly Latuconsina tentu saja berbeda-beda setiap pribadi. Sementara bagi keluarga kecil Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki makna tersendiri soal kembali ke Fitri pada Lebaran tahun ini. Raffi yang mengaku banyak menghabiskan waktu selama bulan suci Ramadan dengan kesibukan syuting hingga waktu tidurnya pun sangat sedikit dan jarang bertemu istri dan anak. Mengaku melewati Lebaran kali ini selama sepekan penuh dimanfaatkan untuk istirahat dan kumpul bersama keluarga, menghadirkan kehangatan dan juga cinta untuk keluarganya. Apalagi menurut Raffi, Gigi sang istri pada kehamilan keduanya kali ini diungkap Raffi lebih rewel daripada kehamilan pertamanya. Sehingga momen libur Lebaran dimanfaatkan Raffi mendampingi Gigi yang mengalami morning sick pada usia kehamilan memasuki sekitar 3 minggu. Kita di Jakarta aja, karena ini kita di Jakarta aja, ya paling istirahat karena aku bulan puasa ini alhamdulillah sih dikasih kerjaan banyak banget. Kadang-kadang malah tidurnya cuma sejam 2 jam, cuma Sabtu Minggu doang.
ada waktu kosongnya, jadi kayaknya lebaran seminggu aku benar-benar mau buat keluarga, mau buat istirahat. Habis itu persiapan TC ke luar kota. Aku di bulan Ramadan ini jarang ketemu dia nih karena agak sibuk. Ya masih cengeng, jadi hamilnya rada-rada cranky dia. Cranky kalau Rafatha tuh dia cowboy, dia apa namanya? Wah, preman gitu. Kalau ini dia agak-agak cranky lebih sensitif, lebih tidur terus. Ngidam nggak? Dia nggak ada ngidam hamil tahun ini. Nggak ada ngidam. Aku nggak ada. Belum ada mungkin. Ngidamnya tidur, gue belum tidur. Rezeki sedekahnya jangan lupa untuk bisa amanah. Yang pastinya doanya juga untuk kita semua agar kita sehat selalu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang memaknai kembali ke Fitri, yaitu kembali ke tengah keluarga setelah sebulan penuh sibuk syuting. Keluarga baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memaknai kembali ke Fitri tahun ini, yaitu kembali merengkuh kebahagiaan dalam keluarga yang baru mereka bangun berdua. Meski Atta dan Aurel merayakan lebaran tahun ini jauh dari orang tua mereka, lantaran Ashanti Anang liburan ke Turki dan Dubai, serta orang tua Atta yang masih terjebak lockdown di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Kondisi Aurel yang positif hamil menghadirkan warna kebahagiaan tersendiri bagi Atta dan Aurel dalam merayakan lebaran tahun ini. Alhamdulillah, senang banget, berkah dari Allah, rezeki dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Tiba-tiba di 10 hari terakhir dapat kabar yang sangat menggembirakan. Kemarin aja tuh adik-adikku yang di sana semua bilang, "Bang, tolong dong bikinin baju kembaran sama Kak Aurel juga." Jadi paling nggak mungkin dari jauh aja tapi kita kembaran gitu bajunya. Jadi untuk tetap ngerasa gitu kita lebaran, dan mereka tuh ngerasa ini tuh udah jadi kakaknya mereka, udah ngerasa jadi ayah ibu. Aku juga ngerasa Aurelnya udah jadi anaknya mereka juga, mantunya gitu. Jadi pengen semuanya sama-sama bareng-bareng. Jadi seneng banget lah aku. Mungkin nanti kita ada sharing-sharing menu masakan. Nanti dia masak lewat sini, aku sama dia, nanti sama adik-adikku di sana. Banyak lah cara, kan udah teknologi. Mungkin lebaran nanti kita Lontong. cari apa namanya? Kalau orang Padang suka lontong. Iya, kita bakal mau bikin kayak opor, bikin yang gitu-gitu ya sayang. Nanti di rumah kita bikin semua orang rumah, karena orang rumah juga alhamdulillah ada di rumah, katanya kan mungkin nggak bisa mudik kan, jadi ya udah kita lebarannya sama-sama aja di rumah. Semoga bisa ikut campur tangan juga. Memaknai kembali ke Fitri bagi keluarga Raffi Ahmad dan Gigi, serta Atta Halilintar dan Aurel secara sangat spesial di tahun ini. Lalu, seperti apa makna kembali ke Fitri bagi pasangan kekasih Rizky Bilar dan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Mengurai makna kembali ke Fitri sebagai kehangatan dan cinta, pasangan Rizky Bilar dan Lesti tentunya memaknai kembali ke Fitri, yaitu bersilaturahmi dengan keluarga, juga menyadari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap sesama. Bilar berusaha memenuhi kewajiban dan juga tanggung jawabnya untuk memberikan THR kepada karyawan dan semua krunya. Tetapi tanggung jawab lainnya adalah dengan memberi perhatian kepada Lesti, calon istrinya, dengan menikmati sahur bersama saat rehat syuting. Cuma biasanya tahun ini alhamdulillah saya ditemani keluarga saya, orang tua saya, yang mana memang tahun sebelumnya orang tua saya di Medan, tapi tahun ini bareng sama saya. Ya mungkin apalagi dengan kebijakan pemerintah yang belum boleh untuk mudik, ya kita lebaran paling di sini aja gitu. Paling silaturahmi ke saudara-saudara saya yang di sini atau mungkin sahabat-sahabat saya yang di sini. Kalau di Medan yang udah ya paling memang
kita lebih sering silaturahmi ke ke tempat keluarga besar atau kadang mereka yang datang ke rumah saya gitu, karena memang ibu saya termasuk yang bisa dibilang nggak paling tua gitu. Cuma lebih banyak adik-adikannya ibu saya gitu di Medan, jadi mereka yang biasa datang ke rumah, banyak tamu yang berkunjung ke rumah biasanya setiap Lebaran, setiap Raya Idul Fitri. Kalau dibilang kangen ya pasti kangen, cuma di sini kan ada tanggung jawab saya yang mesti saya kerjakan. Belum ada sih yang momen yang spesial seperti saya bilang tadi sih, paling ya seperti yang udah paling seperti tadi saya singgung, saya nyiapin THR gitu. Orang-orang sekitar saya udah disiapin untuk tetangga, untuk insya Allah ada untuk kru juga, insya Allah. Oh iya, sempat pas lagi libur kerja kita sempat sahur bareng, tapi jarang banget dari udah berapa hari puasa, udah 2 minggu puasa, cuma 2 kali saya libur, sekali saya sahur di rumah, sekali di rumah dede gitu. Sisanya lebih banyak ngabisin waktu di lokasi. Momen Lebaran kali ini bagi Lesti dan Bilar juga momen untuk memantapkan rencana bahagia mereka menuju jenjang hubungan yang lebih serius. Sebab kabarnya Lesti dan Bilar berencana menikah setelah Lebaran tahun ini. Menurut pengakuan Bilar, waktunya masih jauh dari Lebaran tahun ini karena mereka belum mulai melakukan persiapan untuk hari terindah yang mereka impikan itu. Tapi memang kita jarang ada waktu bareng, kita lebih sering bareng itu pas kerja bareng gitu. Jadi sambilan kerja bareng sambil ketemu me time gitu. Katanya kan mau menuju Ya belum sampai ke sana sih, belum ada persiapan apa-apa. Kita mah jalanin aja segala sesuatu. Ya mudah-mudahan ya niat baik semoga dipermudah lah apapun itu niatnya. Pokoknya harapan Dede mudah-mudahan di tahun 2021 semua cita-cita Dede, semua yang Dede inginkan Allah kasih jalan terbaik. Bersyukur dong saking sebegitu besarnya cintanya mereka terhadap Dede dan kakak gitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu terus ke depannya gitu. Langgeng lagi. Doain aja yang terbaik. Baiknya yang apapun itu diserahin aja sama yang punya kita. Pengen cari jalan lain, hidup nyaman, terus bahagia dengan keluarga, sama pengen ngerasain dicintai oleh pasangan yang tulus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mulai Senin tanggal 3 Mei, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.